Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah perancangan prosedur audit siklus pengeluaran kas pada Rumah Sakit Umum Harapan Sehat Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, saya Joya Fajrul Suharyanto dengan NPM 24 10 10 2021. Saya IKD Atha Jahidah dengan NPM akhir 2071. Saya Safira Adinsafa dengan NPM akhir 2118. Program kerja audit untuk siklus pengeluaran kas RSU Harapan Sehat Nusantara bernomor KKA RSHSN SPK 2024-001 disusun untuk memperoleh bukti audit yang memadai dan tepat atas kewajaran penyajian laporan keuangan rumah sakit. Audit ini berfokus pada 3 akun utama, yaitu biaya obat dan alat medis, biaya jasa dokter, dan kas atau bank. Sebagai institusi layanan kesehatan, rumah sakit ini menghadapi risiko khas dalam siklus pengeluaran kasnya, mulai dari harga pengadaan obat dan alat medis yang tidak wajar, penerimaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, hingga pembayaran jasa dokter yang berpotensi dilakukan untuk rekening pribadi untuk menghindari pengendalian institusi. Oleh karena itu, pemeriksaan didasari pada 5 asersi manajemen, yaitu keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan, guna memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji yang signifikan. Program kerja ini disusun oleh Joya Fajrul Suharyanto, ditelaah oleh IKD Atha Jahidah, dan disetujui oleh Safira Adinsafa. Selanjutnya, profil rumah sakit dari kegiatan yang kami lakukan. Nama rumah sakitnya adalah Rumah Sakit RSU Harapan Sehat Nusantara yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 45, Kota Magelang, Jawa Tengah. Yang berbadan hukum Rumah Sakit Umum RSU Badan Layanan Umum Daerah yang berada di sektor industri jasa pelayanan kesehatan dengan skala bisnis Rumah Sakit Umum tipe C skala menengah. Periode auditnya itu kuartal 3 tahun 2024 dengan catatan entitas dan seluruh data bersifat fiktif untuk keperluan akademis. Selanjutnya masuk ke kertas kerja audit. Untuk asersi yang pertama itu keberadaan atau keterjadian. Tujuan auditnya untuk memverifikasi bahwa setiap pengeluaran kas yang dicatat benar-benar terjadi dan didukung bukti transaksi yang sah serta diotorisasi. Prosedur auditnya yang pertama, dapatkan sampel voucher pembayaran. Yang kedua, memilih transaksi yang akan diuji. Yang ketiga, telusuri ke invoice vendor. Keempat, cocokkan invoice dengan SPB. 5. Cocokkan SPB dengan PO. 6. Pastikan seluruh dokumen saling mendukung. 7. Simpulkan apakah pengeluaran benar-benar terjadi atau tidak. Bukti yang diperlukan, voucher pembayaran, faktur atau invoice vendor, surat perintah bayar, balasan konfirmasi vendor, dan berita acara kas kecil. Untuk buktinya sebagai berikut. Ini adalah bukti dari voucher pembayaran rangkap 5. Berikutnya adalah bukti invoice vendor. Selanjutnya, bukti berita acara kas kecil. Berikutnya yang surat perintah bayar. Temuan dari asesi keberadaan itu ditemukan pembayaran jasa dokter ke rekening pribadi tanpa PO. Ditemukan pembayaran ke vendor yang kontraknya sudah kadaluarsa. Selanjutnya, untuk menguji
menguji asersi manajemen yang kedua itu ada asersi kelengkapan yang bertujuan untuk memastikan seluruh pengeluaran kas yang terjadi telah dicatat dan tidak ada yang terlewat pada periode yang tepat. Prosedur audit yang dilakukan yang pertama, dapatkan rekening koran bank periode audit. Yang kedua, pilih stempel transaksi debit kredit. Yang ketiga, telusuri ke jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, pastikan seluruh pengeluaran telah dicatat. Yang kelima, lakukan rekonsiliasi saldo akhir. Yang keenam, simpulkan apakah transaksi telah dicatat dengan lengkap. Nah, bukti yang diperlukan itu ada rekening koran bank, buku kas atau jurnal pengeluaran, buku besar dan saldo, dan neraca saldo. Nah, untuk buktinya sendiri itu rekening koran, selanjutnya jurnal pengeluaran, yang ketiga buku besar, dan yang terakhir ada neraca saldo. Nah, di bukti kelengkapan ini terdapat temuan yaitu selisih sebesar 3.200.000 antara saldo di buku kas dan rekening koran bank yang belum dapat dijelaskan oleh manajemen RSU Harapan Sehat Nusantara dan sudah dicantumkan pada saat pengujian pada neraca saldo. Asersi yang berikutnya adalah hak dan kewajiban. Tujuannya untuk memastikan pengeluaran kas mencerminkan kewajiban sah rumah sakit kepada pihak ketiga yang benar-benar ada. Prosedur auditnya yang pertama, dapatkan daftar vendor resmi rumah sakit. 2. Pilih sampel transaksi pembayaran. 3. Telusuri nama penerima pada bukti transfer. 4. Bandingkan dengan daftar vendor resmi dan PKS. 5. Pastikan rekening penerima sesuai vendor terdaftar. 6. Dokumentasikan hasil pemeriksaan. 7. Simpulkan apakah hak dan kewajiban telah terpenuhi. Bukti audit yang diperlukan, yang pertama, kontrak atau perjanjian kerjasama. 2. Daftar resmi vendor rumah sakit. 3. Bukti transfer bank. Dan yang keempat adalah purchase order atau PO. Untuk hasil pengujiannya yang pertama adalah kontrak. Yang kedua ada daftar vendor. Yang ketiga bukti transfer bank. Dan yang terakhir ada purchase order. Kemudian ditemukan pembayaran sebesar 18.750.000 kepada Dr. Andika Pratama, SPOG, yang ditransfer ke rekening pribadi, bukan rekening vendor resmi. Pembayaran sebesar 31.500.000 kepada PT Farmindo Distributor yang kontraknya telah kadaluarsa bulan Juni 2024. Asersi yang selanjutnya adalah asersi penilaian dan alokasi yang bertujuan untuk memastikan pengeluaran kas dicatat pada jumlah yang benar dan tepat sesuai nilai transaksi sesungguhnya. Nah, untuk prosedurnya, yang pertama ada dapatkan rekening koran bank periode audit, yang kedua pilih sampel transaksi debit rekening, yang ketiga telusuri ke jurnal pengeluaran kas, yang keempat pastikan seluruh pengeluaran telah dicatat. Yang kelima, lakukan rekonsiliasi saldo akhir. Yang keenam, simpulkan apakah transaksi telah dicatat dengan lengkap. Nah, untuk bukti-bukti yang diperlukan itu ada buku besar dan neraca saldo. Yang kedua ada rekapitulasi pengeluaran.
Yang ketiga ada daftar limit otorisasi, dan yang terakhir ada tanda tangan pejabat berwenang. Untuk yang pertama, buku besar, itu masih sama dengan yang transaksi pada pertama tadi. Yang kedua, neraca saldo. Dan yang ketiga, rekapitulasi pengeluaran. Yang keempat, daftar limit otorisasi. Dan yang terakhir, tanda tangan pejabat berwenang. Nah, untuk hasil temuannya itu tidak ada atau pengeluaran kas telah dicatat dengan jumlah yang benar dan sesuai dengan nilai transaksinya. Yang terakhir adalah menguji asersi penyajian dan pengungkapan. Tujuannya adalah untuk memastikan pengeluaran kas diklasifikasikan ke akun yang tepat dan diungkapkan sesuai PSAK atau standar pelaporan keuangan yang berlaku. Prosedurnya adalah yang pertama, dapatkan rincian akun pengeluaran per kategori. Yang kedua, bandingkan realisasi dengan anggaran. Yang ketiga, identifikasi fluktuasi lebih dari 10% atau lebih dari 50 juta. Yang keempat, telusuri penyebab fluktuasi ke dokumen pendukung. Yang kelima, periksa pengungkapan pada CALK. Dan yang terakhir, simpulkan hasil audit. Nah, bukti yang diperlukan adalah yang pertama, rincian akun pengeluaran, yang kedua, laporan realisasi anggaran, yang ketiga, laporan keuangan rumah sakit, yang terakhir, dokumen pengungkapan CALK. Untuk buktinya, yang pertama itu rincian akun pengeluaran. Yang kedua, laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, laporan keuangan rumah sakit. Yang keempat, CLK. Pada pengujian ini ditemukan 4 akun dengan fluktuasi signifikan yang perlu diinvestigasi. Yang pertama adalah gaji karyawan hanya terrealisasi sebesar 9,5%, yang mana kemungkinan gaji dibayar melalui rekening lain atau adanya penundaan. Yang kedua, PPh 21 dokter hampir nihil, yang berarti potensi kewajiban pajak yang belum dipenuhi. Yang ketiga, biaya operasional lain melebihi anggaran sebesar 40,5%. Dan yang terakhir, setoran kasir internal melebihi sebesar 10,9%. Setelah melakukan pengujian pada 5 asersi tersebut, kami menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, sistem pengendalian internal siklus pengeluaran kas Rumah Sakit Umum Harapan Sehat Nusantara secara struktural telah dirancang dengan cukup memadai, mencakup mekanisme otorisasi berjenjang, pemisahan fungsi, dan penggunaan dokumen pendukung yang lengkap. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan yang cukup signifikan, meliputi pembayaran jasa dokter ke rekening pribadi, pembayaran kepada vendor dengan kontrak kadaluarsa, potensi ketidakpatuhan pemotongan PPh pasal 21, serta selisih rekonsiliasi kas sebesar
Rp3.200.000 yang belum dapat dijelaskan oleh manajemen. Prosedur audit yang dirancang berdasarkan 5 asersi manajemen terbukti efektif dalam mengidentifikasi celah risiko yang tidak terdeteksi melalui pengujian internal semata, sehingga memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan pada siklus pengeluaran kas. Kemudian beberapa saran yang kami berikan ke Rumah Sakit Umum Harapan Sehat Nusantara, yaitu berdasarkan temuan yang diperoleh, manajemen disarankan untuk segera mengalihkan seluruh pembayaran honorarium dokter ke rekening resmi yang tercantum dalam perjanjian kerjasama, serta menetapkan larangan tegas atas pembayaran ke rekening pribadi dalam prosedur operasional keuangan rumah sakit. Selain itu, perlu dilakukan verifikasi berkala terhadap status kontrak vendor sebelum pembayaran diproses. Kemudian evaluasi menyeluruh atas mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 agar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta pelaksanaan rekonsiliasi kas dan bank secara rutin dengan kewajiban penyelesaian setiap selisih pada periode yang sama guna menjaga akurasi dan akuntabilitas laporan keuangan rumah sakit secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.